Bab 6. Penampilan yang biasa. Chad, sampai kapan kamu akan terus bermain wanita? Tanya Helen pada Richard. Sudah lama, jangan tanya hal itu terus. Kan aku sudah sering menjawabnya, jawab Richard sembari bermain-main dengan tangan mungil milik Elnan. Mama hanya ingin melihatmu menikah, fokus pada satu wanita, dan jangan mencari wanita di luaran sana. Kasihan Elnan nantinya, dia akan merasa tidak dipedulikan oleh orang tuanya. Nanti juga aku akan menikah. Kata orang jodoh itu kan tidak akan kemana, sanggah Richard dengan mudahnya. Helen menghela napas kasar mendengar jawaban Richard. Ingin sekali rasanya ia mereparasi isi kepala anaknya supaya kembali ke jalan yang benar. Semua ini karena seseorang dari masa lalu Richard yang membuatnya jadi pria seperti sekarang. Dengarkan ucapan mama baik-baik. Jodoh itu memang tidak akan kemana-mana. Tapi kalau kegiatan keseharianmu hanya berangkat kerja, pulang kerja, bermain dengan Ethan maupun Alex, kemudian ke klub, bagaimana mungkin jodoh yang akan menghampiri kamu? Yang ada nantinya jodoh yang datang adalah wanita malam atau penari stripis. Apa kau mau memiliki istri seperti itu? Lalu bagaimana jika ia mengajarkan hal yang buruk pada Elnan? Pikirkan baik-baik, Chad. Mama bicara seperti ini demi kebahagiaanmu dan Elnan. Richard mulai jengah dengan topik pembicaraan mengenai wanita, jodoh, dan menikah. Kepalanya seakan terbentur meteor yang jatuh dari langit. Banyak tuh teman Icat yang menikah dengan wanita satu malamnya. Mereka bertemu di klub dan langgeng sampai sekarang. Terserah apa katamu, Mama sudah capek menasihatimu ini dan itu. Tapi tak pernah sekalipun kau mendengarkannya. Jaga Elnan, Mama mau pergi arisan. Belum juga disetujui oleh Richard, Helen sudah meninggalkan kamar Elnan. Alhasil tinggallah Elnan dan Richard di kamar tersebut. Richard meletakkan Elnan ke box bayinya. Ketika tangannya sudah terasa pegal, hanya beberapa hari saja ia tak menggendong Elnan. Rupanya bayi mungil itu cepat sekali pertumbuhannya. Jangan terlalu cepat besar ya sayang, Papa ingin menikmati masa tumbuh kembangmu. Sebuah kecupan mendarat di kening Elnan. Bayi mungil tersebut tersenyum. Senyum manis dari Elnan mampu membuat rasa lelah Richard menghilang seketika. Terima kasih sudah mau berjuang sampai saat ini. Entah kenapa suasana hati Richard seketika berubah. Ia teringat kembali kejadian tragis yang menimpa orang yang sangat ia sayangi. Tiba-tiba saja tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Naya masuk ke kamar Elnan. Ia begitu terkejut saat ada seorang pria yang berdiri di samping box bayi Elnan. Astaga, dia siapa? Apa mungkin ini anak dari Nyonya Helen? Kalau begitu, berarti itu papanya Elnan. Maaf, saya tidak bermaksud untuk tidak sopan. Saya tidak tahu kalau ada orang di sini, ucap Naya sambil menundukkan kepalanya. Mendengar seorang wanita yang minta maaf padanya, Richard pun menoleh dan melihat wanita tersebut dari ujung rambut sampai kaki. Penampilan yang biasa, tidak ada kesan seksi sama sekali. Pakaiannya yang ia kenakan hanya kaos oversize dan celana jeans. Lalu rambutnya dikuncir satu, sungguh pemandangan yang tak ingin Richard dilihat. Angkat kepalamu, Richard seolah tak memperdulikan ucapan permintaan maaf dari wanita tersebut. Naya pun mengangkat kepalanya. Tanpa sadar, Richard terus memperhatikan wajah Naya. Wajahnya tidak terlalu cantik dan tidak buruk juga. Hanya saja entah kenapa seolah ada sesuatu yang membuat Richard tak biasa mengalihkan pandangannya. Naya, benarkah itu namamu? Tanya Richard. Benar tuan, jawab Naya. Karena mamaku yang sudah memilihmu untuk menjaga anakku, maka aku pun akan menerimamu. Jangan sampai dia kekurangan gizi dan nutrisinya.
Jika sampai itu terjadi, kau akan tahu sendiri akibatnya. Kata-kata yang terlontar dari mulut Richard itu seolah menjadi sebuah ancaman bagi Naya. Ya, meskipun Richard seperti itu karena ingin memberi perlindungan terbaik untuk Elnan. Richard keluar dari kamar Elnan tanpa permisi. Huff, ternyata papamu itu menyeramkan ya, kakak sampai takut akan ancamannya. Keesokan harinya Richard sudah rapi dengan setelan kemeja berwarna hitamnya. Ia bangun lebih awal dari biasanya. Richard menuruni tangga dan menyapa Helen yang masih sibuk mengatur makanan di meja makan. "Pagi Ma," sapa Richard. "Pagi juga." "Aku langsung berangkat ke kantor ya Ma. Maaf, aku tidak bisa menemani Mama sarapan. Aku pamit ya." Sebelum berangkat kerja, Richard mencium pipi Helen terlebih dahulu. Ia sudah menjadi kebiasaan Richard sejak kecil. Meskipun anaknya nakal, Richard selalu bersikap manis dan manja pada Helen. Walaupun terkadang ada sifat yang menyebalkannya juga. Helen yang melihat kepergian Richard pun tertunduk lesu di meja makan. Rumahnya begitu megah, namun hatinya begitu kesepian. "Inilah salah satu alasan Mama selalu menginginkanmu segera menikah. Mama ingin rumah ini seperti dulu lagi, ramai dengan celotehan dan canda tawa penghuninya." Tak lama kemudian, Naya turun dari kamarnya dengan membawa Elnan di gendongannya. Helen langsung memanggil Naya. "Nay, kemari, temani aku makan," ajak Helen. Tapi Nyonya, saya tidak enak jika makan di sini," ucap Naya terlihat gugup. "Sudahlah, cepat duduk, biarkan Elnan Nani dulu yang menjaganya." "Nani," panggil Helen. "Ya, Nyonya, ada apa?" jawab Nani sambil berlari ke arah meja makan. "Ambil alih tugas Naya dulu. Naya akan menemaniku sarapan kali ini." "Baik, Nyonya." Nani pun segera mengambil Elnan dari gendongan Naya dan membawanya keluar rumah untuk berjemur. Sementara Naya, ia masih tetap berdiri. Ia sungkan jika harus makan bersama dengan majikannya sendiri. "Duduklah, apa aku harus memohon terlebih dahulu agar kau mau sarapan bersamaku?" Mendengar ucapan Helen, Naya langsung duduk. "Bu, kan seperti itu Nyonya." "Baguslah, akhirnya kau duduk juga. Silakan pilih apapun yang ingin kau makan." Naya menjawab dengan anggukan kepala. Ia pun menikmati semua menu sarapan yang ada di meja makan. Baginya, ini merupakan sebuah keberuntungan bisa memakan makanan lezat seperti ini. "Kau tahu Nay, di rumah semegah dan semewah ini, aku selalu merasa kesepian." Richard selalu saja mementingkan pekerjaannya. Andai saja Elnan sudah bisa diajak berbicara, mungkin beda lagi ceritanya. Helen mencurahkan isi hatinya pada Naya. Memang benar, di rumah yang semegah itu hanya ada 2 orang yang selalu sarapan dan makan malam bersama. Naya sebenarnya agak sedikit penasaran tentang keluarga majikannya. Namun ia sadar siapa dirinya. Ia tidak berhak ikut campur dan mengetahui lebih banyak informasi selain semua kebutuhan Elnan. Karena Elnan memang prioritasnya. "Jika Nyonya merasa kesepian, saya tidak keberatan kok menemani Nyonya kapanpun. Terima kasih ya, saya pertama kali aku bertemu denganmu. Aku sudah yakin bahwa kau memang gadis yang baik. Terima kasih jika Nyonya berpikir demikian." Suapan terakhir pun masuk ke dalam mulut Naya. Ia segera merapikan piring bekas makan. Dirinya dan Helen ke wastafel. "Tidak perlu kau bersihkan. Itu bukan tugasmu," larang Helen pada Naya. Naya pun mendengar perintah Helen. Ia menuju keluar rumah
untuk melihat Elnan, begitupun Helen. Nah, terima kasih ya sudah menonton novel kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dukung terus channel Novelindo. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penulisan maupun perkataan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.